Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini sangat menarik kalau kita mau merenungkannya, karena mengajak kita untuk berefleksi, merenung, merasakan lebih dalam lagi apa arti Yesus sebagai roti hidup dalam hidup kita. Dan kita mungkin bisa memetik beberapa hal dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Pertama, melalui Injil, melalui bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, menjadi tanda bahwa orang yang hebat sekalipun, orang yang luar biasa kehebatannya, bahkan orang yang sangat dekat dengan Tuhan pun bisa mengalami krisis dalam hidup dan ingin mati. Dan ini dialami oleh Nabi Elia. Nabi yang sangat diagung-agungkan oleh para Karmelit, ya kan? Karena mempunyai moto Selo Silatus Exercituum, aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah Raja semesta alam. Yang diagung-agungkan oleh para Karmelit, Romo Ari, Romo Yati, dan Romo Manaik, termasuk saya sendiri. Ternyata juga mengalami krisis dalam hidup. Dia adalah orang hebat di Gunung Karmel. Dia membunuh puluhan orang, nabi-nabi Baal, nabi-nabi sesat yang melawan Allah. Bahkan dia melakukan mukjizat hebat, mendatangkan hujan dan juga api. Tetapi dalam perjalanan, kemudian dia mengalami krisis hidup itu. Dia merasa tidak sanggup lagi. Setelah dia dikejar-kejar oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Isabel. Akan tetapi menarik di sini, dalam krisis yang dihadapi oleh Elia, Elia tidak lari dari Tuhan. Bahkan dia mengeluh kepada Tuhan. Dan karena Elia tidak lari dari Tuhan, maka Tuhan pun memberikan malaikat yang memberinya makan. Mungkin juga bisa ditarik kesimpulan, kalau saya mau jadi malaikat bagi sesama saya akan memberi makan untuk sesama, terutama untuk para pengikut Nabi Elia, yaitu Romo-Romo Karmel. Ya, jangan. Kasihan Romo-Romo Karmel, ini sudah menumpuk lemak dan kolesterol. Nggak tahu tadi habis cek kesehatan, rupanya Romo Mana ini takut melihat hasilnya. Nggak ya guyon ini, nanti disinggung ke Romo Mana, nggak dikirim makanan nanti. Ini Romo tamu kok kurang ajar gitu nanti. Baik para saudara dan saudari yang terkasih. Pada bacaan pertama kita dapat belajar bahwa orang yang setia kepada Allah dalam masa-masa sulit, masa-masa krisis akan selalu menyadari akan kehadiran Tuhan yang selalu memelihara. Sehingga Elia diberi kekuatan untuk berjalan 40 hari jauh lebih kuat daripada yang 1 hari, kemudian dia lemah dan putus asa. Yang kedua, bacaan Injil pada hari mengajak kita untuk mengerti lebih dalam lagi tentang roti hidup, yaitu sakramen Ekaristi, roti malaikat, roti Tuhan. Meskipun isi perikop Injil yang kita dengarkan hari ini menggambarkan sikap orang Yahudi yang menolak kehadiran Yesus, sang roti dari surga. Penolakan yang barangkali wajar, karena mereka sendiri tahu siapa Yesus. Dia manusia biasa, dia anak Yusuf dan Maria yang selalu bersama mereka. Mana mungkin dia datang dari surga? Seperti halnya juga hal ini wajar, mungkin juga dialami dari beberapa asim, mungkin tidak di tempat ini ya, asim itu asisten imam yang bagi komuni. Itu merasa ditolak ketika mau bagi komuni itu pindah ke asim yang lain karena tahu, oh siapa dia ini. Tadi sebelum ke gereja dia sudah mengumpat atau apa, enggak mau saya terima komuni dari dia. Nah mungkin seperti itu. Penolakan yang barangkali wajar. Akan tetapi pernyataan Yesus yang diberikan pada saat ini sungguh mengejutkan dan sekaligus menjadi sebuah tantangan untuk kita percaya dan makan
makanan Ekaristi, yaitu Yesus sendiri. Yesus tidak lagi berbicara mengenai roti sebagai sebuah kiasan, tetapi mengenai roti hidup, makanan sejati, yakni tubuhnya yang membuat hidup dalam keabadian. Setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita menyaksikan, merasakan mukjizat itu terjadi. Roti dan anggur yang dipersembahkan bersama persembahan diri kita, hidup kita, berubah menjadi tubuh dan darah Kristus berkat daya kuasa Roh Kudus dan juga memberikan kekuatan bagi kita. Melalui Ekaristi, tubuh Kristus dihadirkan kembali dan kita boleh menyantapnya sebagai kekuatan, bekal kita sepekan ke depan. Dan nanti kita akan ke gereja lagi untuk menerima lagi. Sehingga Yesus sungguh kita rasakan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Maka kita patut bersyukur sebagaimana arti dari kata Ekaristi itu sendiri sebagai ungkapan syukur. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan tinggal di dalam hati kita dan kita juga diperkenankan tinggal di dalam Yesus. Semoga kita senantiasa memelihara rasa syukur ini dengan menyelaraskan hidup kita dengan Yesus sendiri yang rendah hati dan taat bahkan sampai menderita dan mati di kayu salib. Dan ketaatannya inilah yang berbuah keselamatan. Yesus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Allah selalu beserta kita, melalui Nabi Elia juga. Allah bekerja dalam situasi sehari-hari kehidupan kita. Maka yang dibutuhkan bagi kita adalah mengenali suaranya dalam hati batin kita. Dalam keheningan kita temukan kesucian hidup kita. Bukan Tuhan yang menentukan hidup kita, tetapi kita yang menentukan bagaimana Tuhan harus hidup di dalam diri kita dan berbuah kita bagikan untuk sesama. Tuhan memberkati.